Nah, genjer itu kalau zaman dulu kan Entah karena alasan mengalami kejenuhan, sebagai bisnis sampingan atau karena sudah tak lagi dilirik produsen. Sederet artis tenar berikut ini memilih hengkang dari dunia hiburan yang telah membesarkan nama mereka. Kira-kira apa alasan mereka meninggalkan dunia hiburan dan gimana keadaan mereka sekarang? Artis dan presenter kelahiran ini sempat bikin heboh saat menjadi model sampul majalah Playboy Indonesia edisi perdana tahun 2006. Namanya juga sempat mencuat saat dikabarkan dekat dengan vokalis Ariel Noah. Namun karena jenuh dengan dunia hiburan, Andara kemudian memilih bekerja kantoran seperti suaminya. Pada masa pandemi yang membuatnya harus bekerja di rumah, dia dan suami memutuskan hengkang dari pekerjaan kantoran. Berawal dari iseng soal bekal anak ke sekolah, Andara Early justru malah jadi berjualan makanan di kantin sekolah anaknya. Tadinya Early hanya mengabadikan bekal-bekal yang dipersiapkan untuk anaknya. Lama-kelamaan, banyak ibu-ibu dari sekolah anaknya yang juga ingin membeli bekal tersebut. Hal itu akhirnya yang melandasi Early untuk berjualan jajanan di kantin sekolah anaknya. Sampai di situ, ketika melihat beberapa teman anaknya berdiri di depan sekolah menunggu jemputan ojek online. Kondisi itu pun dimanfaatkan oleh Andara sebagai ladang rezeki dengan cara menjadi pengantar jemput anak sekolah. Milik nama lengkap Isa Wahyu Prastantyo mulai dikenal saat menjadi finalis Akademi Pelawak Indonesia atau API 2005. Sama Aden dan Melki yang tergabung dalam grup Bajai. Lewat sinetron hits Para Pencari Tuhan, nama Isa dan dua karibnya pun melejit. Namun sejak beberapa waktu lalu, Isa Bajai memilih untuk pulang ke kampung halamannya di Magetan, Jawa Timur dan menjadi tukang giling jagung. Belakangan bersama istrinya ayah 3 anak itu juga mendirikan warung di Magetan dengan nama Warung Eropa alias Eskarop Panganan atau es dan makanan. Warung itu ia kelola sendiri dengan sang istri, bahkan semua menu masakan yang dihidangkan adalah hasil dari masakan dan racikannya sendiri. Setelah sebelumnya, mereka juga yang menyiapkan bahannya dengan berbelanja di pasar. Bagi penggemar Wiro Sableng tentu sudah tak asing dengan sosok Ken yang sangat populer di paruh kedua 1990-an. Sayangnya, pemilik nama asli Herning Sukantro ini jadi lupa daratan dan terlena dengan ketenarannya hingga jatuh bangkrut. Saat karirnya meredup dan hartanya ludes, sekitar tahun 2005, ia memutuskan pulang kampung menjadi petani. Antara profesinya, pria kelahiran Madiun itu pun harus tinggal jauh dari ibu kota dan memilih menetap di kaki Gunung Gede Bogor. Selain mantap jadi petani, Ken Wiro Sableng mulai melakukan kegiatan bertaninya dengan sangat serius. Ken memulai usahanya sebagai petani dengan menanam tanaman-tanaman eksotik yang diminati di luar negeri. Tak disangka, usaha pertanian itu menuai hasil. Bahkan kini Ken mengaku bisa meraup keuntungan hingga ratusan juta tiap bulannya. Adrian Maulana mengawali karir sebagai model sebelum dikenal sebagai salah satu pesinetron tampan awal 2000-an antara lain lewat serial Tersayang 1999. Juga Bukan Impian Semusim 2003. Dia juga sempat menjadi news anchor Net TV sebelum akhirnya mengundurkan diri dari dunia hiburan pada 2016. Lama tak muncul di layar kaca, Adrian Maulana kini disibukkan dengan pekerjaan barunya sebagai pegawai kantoran. Setiap kali berangkat dan pulang kerja, ia kerap naik ojek online dan KRL. Ia rela berdesak-desakan dengan penumpang lainnya saat berada di KRL. Adrian Maulana pun pernah dihina kere hanya gara-gara kemana-mana naik transportasi umum. Padahal pria 45 tahun ini bekerja di Skonders Indonesia. Pria 45 tahun ini bekerja di Schroders Indonesia, sebuah perusahaan investasi ternama asal Inggris yang mengelola dana investor dalam bentuk reksadana. Jabatannya pun mentereng yakni sebagai Senior Vice President.
Pada 2021 lalu, saat industri showbiz mandek karena pandemi, Ruri Herdian Wantogia, vokalis band Republik, memilih untuk berwirausaha. Kesibukannya tersebut bikin pangling dengan penampilannya saat berjualan es kelapa di pinggir jalan yang beda jauh dengan sosoknya di atas panggung. Videonya yang viral di TikTok tersebut lantas membuat warganet beranggapan jika karir Ruri sudah tak menjanjikan lagi di dunia musik. Rupanya, jualan tersebut adalah usaha sampingan Ruri yang mencoba peruntungan di dunia bisnis. Dirinya terjun ke bisnis minuman milenial yakni es permen karet dan es kelapa kurma. Ia bahkan juga membangun kemitraan dengan masyarakat yang berdampak pandemi. Sebagai owner, ia pun tak gengsi ikut langsung berjualan di pinggir jalan. Artis Anna Shirley meraih ketenaran setelah menjadi Warkop Angels bernama Anita dalam film Warkop DKI berjudul Sabar Dulu Dong. Ini setelah puluhan tahun berlalu, Anna Shirley sudah menginjak usia kepala 5. Ia sempat kembali naik daun setelah bermain di serial Si Entong. Namun pasca pandemi, ia mengaku kehidupannya memprihatinkan karena sepinya panggilan syuting. Ia memutuskan pindah ke Puncak Bogor dan jadi penyanyi kafe dan juga tukang urut. Bahkan baru-baru ini, Anna Shirley kedapatan jualan tahu Sumedang di pinggir jalan. Ia rela menggendong bakul yang berat berisi tahu-tahu yang akan ia jajakan. Ia pun menyebut aksinya ini gara-gara dirinya sudah tak pernah dipanggil syuting. Wanita berusia 50 tahun ini tak segan menjajakan tahunya kepada mobil-mobil yang tengah lewat. Sudah jarang terlihat di layar kaca, kini mantan anggota grup lawak Cagur ini tengah doyan dengan profesi barunya bercocok tanam. Dari profesi sebagai petani, Narji kini memiliki kebun sayur tepat di belakang rumahnya. Halaman belakang rumah Narji Cagur digunakan sebagai tempat bersantai dengan kandang burung luas dan taman bunga. Kemudian dia mengubah halaman belakang rumahnya menjadi sebuah kebun sayur dengan luas mencapai 2.400 meter. Di lahan tersebut, Narji menanam aneka sayur dan buah-buahan. Tak hanya itu, Narji juga menanam tanaman hias unik yakni Philodendron Selaum. Tak hanya dinikmati sendiri, hasil sayur dari kebun ini juga sering dibagikan ke para tetangga di sekitar rumah Narji. Memilih untuk menjadi orang biasa dengan profesi kebanyakan, membuat 7 figur tadi kemungkinan lebih banyak menikmati ruang pribadi. Dibanding saat menjadi publik figur yang serat pekerjaan sepanjang waktu, drama pencitraan hingga sasaran gosip dan cibiran. Namun menjadi orang biasa saja tak serta-merta menghentikan warganet untuk berkomentar sinis. Keputusan meninggalkan dunia hiburan kadang dianggap netizen sebagai alibi sudah tak laku di dunia hiburan.